Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku, teman-teman semua, para pecinta channel Anak Rantau Official, yang mana kita akan bacakan sebuah berita dari Bapak Antoni Budiawan, yang mana pandangan Prof. Romli terhadap penyelenggaraan Formula E yang diperiksa, Pak Anies yang diperiksa oleh KPK. Tadi kata Pak Antoni Budiawan ini, pandangan Prof. Romli ini sangat membahayakan. Oke, kita baca aja langsung beritanya para sahabat-sahabatku, para pecinta channel Anak Rantau Official ini, biar kita masyarakat bisa tercerahkan. Jangan karena kebencian, jangan karena politik Pak Anies ditersangkakan, difitnah. Nah, kita bacakan oleh Antoni Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS, whatyoutthink.com. Hukum dibuat dengan tujuan memberikan keadilan bagi semua pihak. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Artinya semua orang sama di hadapan hukum. Hukum berkaitan erat dengan logika, dan hukum dibangun berdasarkan alur pemikiran logika. Menurut logika argumentasi Prof. Romli Atmasasmita, guru besar Universitas Pajajaran, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula E. Prof. Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, sudah ada perbuatan actus reus, melawan hukum, dan kedua, sudah ada niat jahat, mens rea. Tulisan ini mempertanyakan logika argumentasi Prof. Romli dan konsekuensinya terhadap sistem keuangan daerah APBD serta sistem keuangan negara APBN. Ada 3 alasan utama Prof. Romli menyatakan Anies bersalah dan melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah dalam proyek Formula E. Pertama, menurut Prof. Romli tidak ada pos anggaran untuk Formula E di dalam APBD 2019. Sehingga pelaksanaan proyek tanpa anggaran tersebut melanggar keuangan daerah. Kesalahan kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksakan menjalankan proyek Formula E dengan memberi kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman kepada Bank DKI. Kesalahan ketiga, perjanjian dengan Formula E menggunakan business to government yang melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan pendekatan business to business. Dari penjelasan Prof. Romli, pelaksanaan proyek yang tidak ada pos anggarannya merupakan pokok tindak pidana yang merugikan keuangan daerah. Biasa pandangannya ini. Anggaran Formula E emang tidak tercantum di dalam APBD DKI 2019, tetapi ada dalam APBD perubahan APBDP DKI 2019. Kalau memang benar anggaran Formula E ada di dalam APBDP 2019, maka argumentasi Prof. Romli dengan sendirinya gugur. Artinya Anies tidak melakukan tindak pidana, bukankah begitu, kata Bapak Antoni Budiawan. Kemudian seandainya benar
sekali lagi, seandainya benar nih kata Pak Antoni Budiawan ya, tidak ada anggaran Formula E dalam APBDP 2019, apakah kesalahan ini merupakan tindak pidana? Pidananya apa? Korupsinya? Apakah ada kerugian keuangan DKI atau negara? Ini Pak Antoni Budiawan mengajak kita mencerna logika kita ya, biar kita bisa memahami gitu secara logika kita. Sedangkan menurut hasil audit BPK terhadap Formula E yang dipublikasikan 20 Juni 2022, ini 20 Juni 2022 ya, baru 2 bulan tahun ini ya, menyatakan Formula E Jakarta layak dilaksanakan. Artinya tidak ada kerugian keuangan DKI atau negara, tidak ada pidana, bukankah begitu? Jadi Pak Antoni Budiawan itu mengatakan dari audit BPK di 20 Juni 2022 menyatakan Formula E itu layak dilaksanakan gitu. Artinya tidak ada kerugian negara, tidak ada tindakan pidana, bukankah begitu? Prof. Romli maksudnya gitu, bukan begitu gitu. Selanjutnya kita coba terapkan logika Prof. Romli di tingkat pemerintah pusat atau APBN. Berdasarkan audit BPK untuk semester pertama 2022 terungkap ada 9.158 temuan dengan 15.674 permasalahan senilai Rp 18,37 triliun. BPK menyatakan secara jelas ada 8.116 permasalahan karena akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan potensi kerugian negara Rp 17,33 triliun. Ketidakpatuhan artinya sama dengan pelanggaran, bukankah begitu? Ketidakpatuhan artinya sama dengan pelanggaran, bukankah begitu, Prof. Romli? Itu maksudnya Pak Antoni Budiawan nih. Jadi Pak Antoni Budiawan nih mengajak logikanya, membantah logikanya Pak Romli yang begitu semangat meyakini Pak Anies ini korupsi Formula E. Ya. Sebagian besar potensi kerugian negara tersebut terkait potensi pelanggaran pemberian insentif dan fasilitas perpajakan program PC atau PEN, penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, meliput berbagai pelanggaran dari yang tidak berhak menerima hingga tidak valid. Mengikuti logika argumentasi Prof. Romli, audit BPK tersebut menunjukkan mengikuti logika argumentasi Prof. Romli ini, apakah audit BPK tersebut menunjukkan pertama, sudah ada perbuatan melawan hukum atau actus reus karena potensi kerugian negara sudah terjadi. Ini sudah terjadi, potensi kerugian negara sudah terjadinya. Sementara di Formula E tidak ada kerugian negara, tidak ada uang dikorupsi Pak Anies. Kalau emang ada kerugian negara, sementara audit BPK tidak menemukan kerugian negara atau kerugian keuangan Pemprov DKI. Sementara dalam pengelolaan APBN ini sudah terdapat kerugian negara, sudah ada niat jahat. Berarti di sini yang bertanggung jawab atas APBN ini ya Presiden Jokowi. Kalau kita gunakan logikanya Prof. Romli, itu kata Pak Antoni Budiawan. Dan kedua, juga sudah ada niat jahat atau mens rea karena insentif diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak valid.
yang menerima insentif, yang itu pihak yang tidak berhak dan tidak valid. Sementara di Formula E ini jelas gitu pemberiannya ke ke penyelenggara Formula E. Sementara yang ini udah jelas-jelas nih tindakan melawan hukum, niat jahatnya itu ya pemberian insentifnya itu tidak tepat gitu. Dengan demikian menurut Prof. Romli, penanggung jawab APBN ini Pak Antoni Budiawan ini menggunakan logikanya Prof. Romli ini, ya kan, perbandingan antara APBD dengan APBN. Dengan demikian, menurut Prof. Romli, penanggung jawab APBN terbukti sudah melakukan tindak pidana korupsi. Ini korupsi udah jelas nih, merugikan keuangan negara. Dengan potensi kerugian negara itu 18,37 triliun. Seperti logika argumentasi yang disangkakan kepada Pak Anies Baswedan terkait Formula E. Meskipun dalam hal APBD DKI tidak jelas tindak pidananya apa, karena tidak ada potensi kerugian negara. Ini APBN yang jelas-jelas audit BPK mengatakan potensi kerugian negara itu 18,737 triliun. Sementara audit BPK terhadap Formula E tidak ada potensi kerugian negara. Kenapa yang jelas? Kalau digunakan logikanya Prof. Romli, ini aturannya Pak Jokowi pun juga dianggap korupsi, kan begitu. Kalau logika argumentasi Prof. Romli yang dikenakan kepada Pak Anies juga dikenakan pada pengelolaan keuangan negara APBN dengan prinsip kesetaraan hukum dan keadilan, maka logika argumentasi Prof. Romli mengatakan Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab APBN telah melakukan tindak pidana korupsi. Apakah demikian Prof. Romli? Maka itu sangat bahaya sekali logika argumentasi Prof. Romli yang melihat permasalahan dengan sudut pandang sangat sempit, sehingga logika seperti itu bisa mempunyai dampak sangat buruk secara nasional. Terkait proyek Formula E serta proyek-proyek lainnya harusnya dilihat dari dua sisi, yaitu pelaksanaan atau pembangunan proyek dan operasional. Kalau pelaksanaan pembangunan proyek tidak mempunyai masalah keuangan, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, maka sudah sepantasnya menyatakan proyek Formula E itu tidak bermasalah. Ini pandang Pak Antoni Budiawan menggunakan logika Prof. Romli. Hasil operasional proyek Formula E misalnya rugi, tidak pernah bisa menjadikan kerugian keuangan negara sepanjang tidak ada korupsi. Kalau kerugian pengelolaan Formula E dianggap sebagai kerugian negara dan tidak pidana, maka ini bisa menjadi malapetaka bagi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah mana maupun pusat. Bahayanya berapa banyak proyek nasional yang rugi, antara lain proyek jalan tol yang sekarang harus dijual oleh BUMN karya, atau proyek LRT Palembang, atau bahaya proyek kereta, atau bahkan proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang pastinya juga akan rugi. Apakah semua ini akan menjadi kerugian negara dan menjadikan delik pidana? Kalau logika argumentasi Prof. Romli hanya didasarkan rasa kebencian, pada akhirnya bisa berbalik kembali kepada tuannya. Nah, kita paham dah maksud tuannya itu kemana nih, pandangan Pak Antoni Budiawan. Seperti bumerang, kalau tuannya tidak pandai menangkap bumerang yang kembali tersebut, bisa-bisa leher yang terpotong. Jadi di sini Pak Antoni Budiawan ini memberi pencerahan kepada kita, kepada masyarakat, ya kan, pandangan-pandangan Prof. Romli ini sangat membahayakan. Kalau seandainya pandangannya itu diterapkan kepada Pak Anies Rashid Baswedan, maka sepatutnya selayaknya
pandang ini juga akan mengenai presiden, yaitu Pak Jokowi. Malah audit BPK itu dia jelas-jelas dampak kerugian negara 18,30 triliun. Sementara Formula E berdasarkan audit BPK tidak terdapat kerugian negara, malah penyelenggara Formula E pergerakan ekonomi malah untung. Oke. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, di sini kita bisa menggunakan logika kita bisa menilai bagaimana pandangan-pandangan orang-orang yang begitu bersemangat untuk menjegal Pak Anies menjadi calon presiden di 2024. Kalau itu logikanya Prof. Romli itu diterapkan, maka kata Pak Antoni Budiawan ya ini bisa berdampak kepada Pak Jokowi. Berarti kalau seperti itu Pak Anies dibilang korupsi, maka Pak Jokowi pun Prof. Romli secara nggak langsung mengatakan Pak Jokowi korupsi kalau pertanggungjawaban oleh PBN atau PBD ini kepada PBN kepada presiden, PBD kepada gubernur. Jadi yang kalau kita yang namanya korupsi itu ya jelas uang korupsi mengalir ke siapa? Kepentingan pribadinya Pak Anies, atau diserahkan ke pihak ketiga lewat bank atau cash atau gimana? Itu kan adanya kerugian negara. Jadi itu aja teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat tercerahkan dengan pandangan Pak Antoni Budiawan terhadap logika Prof. Romli yang sangat membahayakan, kata Pak Antoni Budiawan. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, tetap dukung channel Anak Rantau Official demi kita mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat memberi perubahan kepada bangsa ini lebih baik ke depan, yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa mensejahterakan rakyat, yang mana kebijakannya itu pro rakyat. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.